Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amih wa nazkuruhu ala fadlih wa minanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ibadihi wa ummatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina min ba'dih min yaumina hadha ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib, keluarga besar, zuriat, anak cucu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya Al-Habib Zain bin Ahmad bin Ali bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, jazahullah anna khairal jazaa alal hudur fi hadzal majlisil mubarak. Al-Habaib yang lain, ada Al-Habib Syekh, ada Al-Habib Ali, ada Al-Habib Naufal, ada Al-Habib Abdullah, dan para habaib-habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para guru-guru agama, Al-Ustadz Kiai Haji Suyuti, Al-Ustadz Kiai Haji Guru Mahmud, Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Yustan, dan para guru-guru yang lain, pewaris ilmu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin, para hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah Musalla Al-Qamar, khususnya yang sepuh-sepuh, Haji Subli, Haji Hadi, Guru Arifin, termasuk sepuh pian, kemudian dan lain-lain, ada Haji Sulaiman, dan para tokoh-tokoh kita. Mudah-mudahan mereka sehat walafiat, mudah-mudahan dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan khidmah lil Islam wal muslimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Karunia yang tiada terhingga di antaranya adalah kita berkumpul di majlis ini, di musalla ini, dalam rangka yang ke-109 daripada tahlil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan manakib daripada beliau serta pembacaan Maulid Simtud Durar. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, dikumpulkan bersama Al-Habib Ali, bersama orang-orang salihin, al-auliya wal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau dilahirkan di salah satu desa kecil di Hadramaut, yaitu yang bernama Qasam. Al-Habib Ali pada waktu umur 7 tahun telah ditinggalkan oleh ayahanda beliau, karena ayahanda beliau mempunyai tugas ke Makkah Al-Mukarramah, yang kemudian beliau tinggal di sana dan menjadi mufti madhab Syafi'iyah, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain. Dibawa oleh beliau 3 saudara Habib Ali, sedangkan Habib Ali tinggal bersama ibunda beliau. Tatkala umur 11 tahun, maka ibunda beliau pindah dari Qasam menuju Siwun. Sebelum sampai ke Siwun, Asy-Syarifah dari keluarga Al-Hadi Al-Jufri, ibu ayah Al-Habib Ali, adalah seorang wanita yang da'iyah ilallah, yang mengajar ilmu agama dan dakwah kepada para wanita-wanita di daerah tersebut. Kemudian singgahlah mereka ke satu desa kecil yang bernama Masileh, dan di situ Al-Habib Ali bertemu dengan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan beliau belajar mempergunakan kesempatan untuk menuntut ilmu daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu wa ardhah.
cikal bakal Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi yang memang sejak mulai lagi halus itu sudah terlihat tanda-tanda kesolehan, terlihat tanda-tanda bakti kepada kedua orang tua, terlihat tanda-tanda mempunyai khususiat-khususiat, sehingga dikisahkan pernah suatu malam Al Habib Ali tertinggal baju sidin di sebuah masjid di Gosam. Lalu agak tengah malam beliau dan ibunda beliau ke masjid tersebut untuk mencari baju yang tertinggal. Habib Ali masih kecil, ternyata baju itu tidak didapatkan dan diriwayatkan salah satu tiang yang ada di masjid itu terbuka, kemudian muncul cahaya, kemudian keluarlah dari sana seseorang yang sangat tampan, yang sangat bagus. Kemudian orang itu membawa baju Habib Ali dan mengatakan, "Ya Ali, aku tadi mendapatkan bajumu ini tertinggal, maka aku simpanakan. Nah sekarang aku kembalikan kepada engkau." Al Habib Ali bercerita kepada ibunda beliau, dan tidak diriwayat disebutkan siapakah orang tersebut, wallahu a'lam bishawab, tapi itu menunjukkan bahwasanya kemuliaan yang akan didapatkan Habib Ali di kemudian hari sudah tampak tatkala beliau masih kecil. Tampak dalam diri beliau al-ma'rifatu billah, tampak dalam diri beliau al-akhlaqul karimah. Beliau belajar dari guru-guru beliau, kemudian betul-betul menjiwai apa yang diajarkan kepada beliau. Tatkala umur beliau 17 tahun kurang lebih, maka Al-Habib Ali diminta oleh Al-Habib Muhammad bin Husain ayahanda beliau untuk berangkat ke Mekah dengan berat hati. Al-Habib Ali berangkat, ibunda beliau pun mempersilahkan. Beliau keberatan hatinya itu disampaikan kepada Mama Sidin karena sudah sekian lama hidup dengan ibunda beliau, tapi ibunda beliau adalah seorang wanita yang salehah, seorang wanita yang taat kepada suaminya, seorang wanita yang sabar, seorang wanita yang hanya mengharapkan Allah, mengharapkan kecintaan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Asy-Syarifah mengatakan, "Wahai anakku, kita tidak boleh menyalahi perintah daripada ayahanda engkau. Walaupun kita terpisah dengan berat hati, tapi tetap kita mempunyai kewajiban untuk taat kepada ayahanda engkau." Maka berangkatlah Al-Habib Ali ke Mekkah Al-Mukarramah, dan ibunda beliau tetap di Simun di Hadramaut. Al-Habib Ali berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Di perjalanan beliau singgah di suatu daerah kota kecil di pinggir laut, di tepi laut yang bernama kota Syihir. Di situ beliau bertemu secara kebetulan, tapi memang merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, di rumah seseorang yang kebetulan mengundang Al-Habib Abu Bakar, atau mungkin Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas singgah ke sana. Beliau bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, seorang al-wali al-gutub, seseorang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berdakwah dengan ilmu, amal dan hatinya. Orang-orang yang dekat dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas diceritakan akan terketuk hatinya untuk bertaubat kepada Allah, walaupun Habib Abu Bakar tidak ngomong. Habib Abu Bakar tidak perlu ceramah, Habib Abu Bakar tidak menasihati, tapi orang melihat beliau saja yang dia hatinya ada sesuatu akan kembali kepada Allah. Sehingga diriwayatkan bahwasanya ada seseorang yang fahamnya menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedikit ada Syiah. Lalu kemudian dilaporkan kepada Habib Abu Bakar. Kata Habib Abu Bakar, baji indom, aku akan datang kepada mereka. Maka disebutkan orang ini sudah diomongi ulama, sudah dinasihati orang alim, tidak peduli, dia tetap kekeh dengan pendiriannya, kada hakun mendengarkan itu semua. Begitu Habib Abu Bakar datang, mengetuk pintu dan orang itu membukakan, tatkala melihat wajahnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas, dia langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tinggalkan akidah-akidah yang menyimpang hanya dengan memandang Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Yang terjadi kepada Ali bin Muhammad bin Husain yang pada waktu itu umur beliau masih di bawah 20 tahun. Begitu melihat Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah, beliau terkejut. Beliau mengalami suatu dahsyat yang luar biasa karena beliau menyaksikan seluruh tubuh Al-Habib Abu Bakar adalah cahaya. Beliau mengatakan, ini bukan manusia, ini adalah malaikat.
Begitu cintanya beliau dengan Habib Abu Bakar, sehingga setelah itu dia sering datang bertemu, dan disitulah Al Habib Abu Bakar menuangkan asrar wal ma'rifah ke dalam hati Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, yang dalam waktu singkat saja telah menyampaikan Habib Ali kepada ilmu yang tinggi, magam yang tinggi, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru yang memang sudah siap untuk menuangkan ilmunya dan murid yang sudah siap menerima ilmunya, kemudian akhirnya kontak dan jadilah Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau sangat terkesan dengan guru beliau tersebut, sehingga beliau mengabadikan peristiwa tersebut dalam kasidah beliau, Maumin Qutbil Malal Attas Abi Bakrin Akhaltul Kas, dan dari Qutbil Malal Attas yaitu Al Habib Abu Bakar bin Abdullah, aku telah mengambil tuangan ilmu asrar ma'rifah daripada beliau. Falahat li bihil asrar anwar, falahat li bihil anwar, maka dengan berkat Habib Abu Bakar itulah terpancar dalam diriku cahaya-cahaya, kata Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Kemudian Al Habib Ali meneruskan perjalanannya ke Mekah Al Mukarramah. Beliau tiba dan bertemu dengan ayahanda beliau. Banyak kisah-kisah yang menerangkan bagaimana beliau berada di Mekah. Beliau dididik oleh ayahanda beliau Al Habib Muhammad bin Husain. Beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dengan sahabat beliau yang sangat kental dari keluarga Al-Idrus. Jadi pada waktu ziarah tersebut disebutkan di makam Nabi Muhammad SAW, Al Habib Ali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah mereka pecinta-pecinta, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kontak batin. Al Habib Ali mengatakan, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Satu kali salawat saja kalau diucapkan dengan penuh tadabbur, dengan penuh penghayatan, dengan penuh ta'zim, akan menyebabkan bersambungnya ruh orang yang membaca salawat dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Apa efeknya? Fayambasitu fi qalbihi nur yusurri ta'alluqihi bihi wa hubbih. Kemudian akan bersemayam di hati orang tersebut cahaya ta'alluq dengan Nabi Muhammad SAW dan kecintaan dengan Nabi Muhammad SAW. Wa yuktabu bi'inayatillahi fi hizbih. Kemudian akan ditulis orang tersebut dengan inayah Allah dalam golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dituliskan dalam golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hizballahumul ghalibun, partainya Allah yang menang. Fa inna hizballahumul ghalibun, partainya Allah yang menang, yang ikut Allah yang menang, yang ikut Nabi Muhammad yang menang, yang takwa yang menang, yang tawadhu yang menang, yang khusyuk yang menang. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Ali setelah 2 tahun beliau berada di Mekah, beliau kembali ke Hadramaut, ke Siwon, dan beliau mengembangkan dakwah ilallah, mengajarkan kepada masyarakat. Beliau membangun pesantren pada waktu berumur 37 tahun. Kemudian beliau membangun Masjid Ar-Riyad pada waktu umur 44 tahun. 7 tahun berselang, kemudian Al Habib Ali Al Habsyi memulai menulis daripada Maulid Simtud Durar pada waktu umur 68 tahun, dan Simtud Durar diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Simtud Durar yang kita baca ini dalam 1 bulan. Al Habib Ali duduk dengan murid beliau dan disuruh menulis 4 kali pertemuan, maka rampunglah Simtud Durar Maulidul Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Sebelumnya Al Habib Ali membaca Maulid Ad-Daybai, kemudian setelah itu beliau menggubah Simtud Durar, dan beliau mengatakan, barang siapa yang menghafal Simtud Durar ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya menghafal Al-Qur'an. Beliau juga mengatakan, yang membaca dan melazimi Simtud Durar ini, Allah akan luaskan rizkinya, Allah gampangkan urusannya, Allah cintakan ia kepada orang-orang yang di sekitarnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah daripada apa yang disebutkan Al Habib Ali. Al Habib Ali mengatakan, aku mempunyai istilah-istilah tertentu dalam maulidku, dan istilah-istilah tertentu itu adalah pujian kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Yusuf An-Nabhani
memahami, mengetahui istilahku ini, maka dia akan mensyarahkan, akan menulis berjilid-jilid kitab untuk menerangkan tentang istilahku ini, kata Habib Ali Habsyi. Ini adalah salah satu daripada ilmu laduninya Al Habib Ali Habsyi tatkala beliau mensifati kekasih beliau jadduhu an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi diriwayatkan bahwasanya beliau mengadakan pengajian-pengajian, mengadakan maulid-maulid, dan perkumpulan beliau banyak benar orangnya, sehingga ada sebagian orang-orang yang tidak senang dengan perkumpulan-perkumpulan yang beliau adakan, mengatakan kaifa, bagaimana perkumpulan diadakan, akhirnya dengan adanya perkumpulan yang banyak as-si'r yaghlu, jadi barang-barang itu jadi mahal dan lain sebagainya. Tapi begitulah, di mana-mana yang namanya orang menuju kebaikan pasti ada yang ganggu, ada yang hasud, ada yang iri, ada yang biasa. Wah kada. Tapi Al Habib Ali Habsyi terus menjalankan misi beliau, dakwah beliau. Beliau membangun majlis beliau yang bernama Anisah. Di majlis itu ada 50 orang, di rumah beliau ada 50 orang, di pesantren ada 50 orang. Setiap hari tanggungan nafkahnya Habib Ali Habsyi yang menanggungnya. Radhiyallahu anhu arda. Belum lagi tamu yang datang 5 sampai 20 orang setiap hari, setiap malam, beliau semua tanggung keperluan-keperluan tamu-tamu tersebut. Al Habib Ali Al Habsyi tatkala mengadakan maulid, maka seorang raja di Siwun pun datang kepada beliau dan mengatakan, ya Habib Ali, engkau mengundang orang banyak, ini orang begitu banyak datang, saya saja kalau misalnya hendak bikin acara seperti nggak bakalan mampu, artinya duitku kada cukup untuk memberi makan mereka. Tapi Al Habib Ali Habsyi makanannya ndak habis, terus dia salurkan untuk orang-orang yang datang demi mentakdim Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka disiapkan tempat untuk menginap, mereka dilayani, mereka dijamu dan lain sebagainya. Dari mana? Dari pusaka Allah Rabbul Alamin, dari harta Allah Rabbul Alamin. Wahakada, begitulah tanda-tanda orang-orang yang salihin, yang mereka mementingkan akan kepentingan orang-orang banyak, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mudahkan bagi beliau, Allah cintakan hati kaum muslimin kepada beliau. Disebutkan dalam riwayat di rumah Habib Ali Habsyi setiap hari itu selalu ada orang yang meletakkan beras, meletakkan gandum, meletakkan barang, bahkan kadang-kadang macam-macam diletakkan di depan rumah Habib Ali, karena Habib Ali belum buka atau belum keluar, diletakkan di situ hadiah kepada Habib Ali Habsyi. Suatu saat ada orang datang membawa hambal. Hambal itu hambal yang mahal, hambal yang larang. Kemudian pada waktu Habib Ali membuka pintu rumahnya, dia melihat hambal tersebut. Tiba-tiba ada orang datang, ya Habib, ulun mintanya hambal itu, ulun mintanya. Orang ini tahu hambal ini larang, jadi saya perlu, katanya. Oh sudah, ambil, katanya Habib Ali Habsyi. Maka orang ini membawa hambal tersebut kemana? Ke pasar, mau dijual sama dia, karena dia perlu duit. Sebelum sampai ke pasar ada pedagang lagi buka toko, dia, loh itu hambal bagus sekali. Dia panggil, ya fulan, kemana kau bawa hambal itu? Ke pasar, mau dijual? Iya mau dijual. Saya beli, berapa harganya? Mahal harganya. Dibeli sama orang itu. Setelah dibeli sama orang itu, aku akan hadiahkan hambal ini kepada Habib Ali Al Habsyi, katanya orang itu. Akhirnya hambal yang tadi diberikan ada orang terbulik pulang oleh Habib Ali Habsyi radhiyallahu anhu wa arda, tapi dapat pahala, hambalnya terbulik. Coba kita seperti itu, insyaallah makmur kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi adalah seorang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menghabiskan umurnya dalam qasidah-qasidah yang beliau karang untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kata para ulama, tidak ada satu amalan yang paling dahsyat pahalanya melebihi memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika para ulama sufi mengatakan madhul masyayikh indana qurbah, memuji guru-guru kita menurut kita adalah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan memuji maha guru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata sebahagian ulama, di antara keistimewaan Maulidul Habsyi adalah kata-kata yang sangat indah, yaitu kata-kata beliau, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Tidaklah malaikat
mengeluarkan dari hati Nabi Muhammad kotoran pada waktu Isra Mi'raj, tapi menambah kesucian di atas kesucian. Pernyataan ini kata ulama yang di antara penyebab Maulidul Habsyi diterima, dicintai, karena itu adalah pujian yang sangat tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi meninggal wafat usia 74 tahun. Usia 74 tahun. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau berwasiat dengan 3 wasiat yang beliau pesankan kepada seluruh kaum muslimin, kepada keluarga, kepada anak-anak dan semua pecinta-pecinta beliau. Yang pertama, lazimilah ilmu. Jangan sampai engkau tidak punya ilmu, karena ilmu adalah sangat penting. Ilmu adalah kemuliaan, ilmu adalah kehidupan, ilmu adalah kesuksesan. Jika kita tidak punya ilmu, kita akan mudah dibodohi orang. Beliau berpesan secara khusus, beliau mengatakan lazimi kalian akan ilmu agama. Yang kedua, Al Habib Ali berpesan, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Jalisil ulama, berkawanlah dengan ulama, berkawanlah dengan orang-orang yang baik. Memang demikian, karena Nabi pun dalam hadis menyebutkan almar'u ala dini khalilih, falyanzuril mar'u ala man yukhaliluh. Seseorang itu bisa tak umpat agama kawannya, makanya berlihat-lihat bakawan. Man asyaral asyraf asya musyarrafa. Orang yang hidup, yang berteman dengan orang mulia, dia mulia. Wa mu'asyirul andar asya ghaira musyarrafi. Orang yang berteman dengan orang hina, dia tidak terhormat, dia tidak mulia. Awalam taral jildal haqira muqabbalan bisaghri lamma sara jildal mushafi. Tidakkah engkau memperhatikan kulit bahari, sampul buku itu kulit yang menjadi sampul Al-Quran dicium, diletakkan di atas kepala. Karena apa? Karena dia berteman dengan Al-Quranul Karim. Kulit yang sama jadi sepatu diinjak, kulit yang sama jadi sendal dijajak. Tapi kulit yang menjadi sampul Al-Quran diagungkan, diminyak harumi, dicium di atas kepala. Karena apa? Karena dia berteman dengan Al-Quranul Karim. Begitu pula manusia. Almar'u menjalas janas, kata para ulama. Orang yang duduk itu biasanya satu jenis. Jadi orang-orang yang baik akan duduk dengan orang yang baik, insyaallah taala. Maka perkumpulan kita di sini al arwah junudun mujannada, sebelumnya sudah dikumpulkan sama Allah dalam ruh alam arwah, yang mana kita saling bertemu, kemudian saling cocok, satu tujuan, satu keinginan, satu cita-cita insyaallah taala. Maka mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir beliau mengatakan, dan ini yang sangat inti, yang sudah sekarang ini menjadi sesuatu yang kurang. Yang nomor 2 tadi itu mengkhawatirkan sekali. Banyak sekali orang-orang yang baik gara-gara berteman lawan orang kada baik jadi kada baik. Keturunan yang baik bakawan lawan orang yang kada baik jadi kada baik. Itu banyak sekali terjadi zaman sekarang ini. Perlu sekali untuk kita memperhatikan hal seperti itu. Yang ketiga, kata Habib Ali Habsyi, perhatikan birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Karena terutama di zaman-zaman seperti wayah ini juga kurang. Mereka sudah disibukkan dengan hal-hal yang lain, sehingga mereka kadang-kadang tidak perhatian dengan orang tua mereka, tidak perhatian dengan ayah dan ibu mereka. Padahal ridullah fi ridul walidain, ridhonya Allah Ta'ala bergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, murkanya Allah itu bergantung, akan terjadi karena murkanya kedua orang tua. Ini 3 hal yang sangat besar yang telah diwasiatkan oleh Al Habib Ali Habsyi radhiyallahu anhu arda sebelum beliau wafat. Maka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberkati kita di majelis yang mulia ini. Berkat daripada Al Habib Ali, kita mengatakan li sittatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma
wa Fatimah wa Syekhuna al-Habasyi Ali narjul awafi daima. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan kepada beliau, kepada anak cucu beliau, terutama Al-Habib Zain, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan beliau, dan Allah jadikan beliau adalah sebagai pewaris daripada ilmu Al-Habib Ali Al-Habsyi, sir Al-Habib Ali Habsyi insyaallah. Dan kita juga semua mudah-mudahan kita mengikuti orang-orang yang mendahului kita, mudah-mudahan kita mendapatkan sirrul aba fil abna, kesolehan orang-orang dahulu akan diturunkan kepada anak turunannya. Mudah-mudahan kita diturunkan daripada asrar tersebut, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.